Kresek. Kaget gue. Keresahan sekitar. Jangan bikin kaget dong. Emang apa sih kan biar Lu bikin kaget kayak kali tiba-tiba ngeluap gara-gara sampah. Oh gitu? Iya, suka bikin kaget tuh. Ya ampun, tuh kali gara-gara sampah bisa meluap. Oke. Keresahan sekitar kali ini. Tadi sudah dikasih kisi-kisi ya Bang Asik, Cepi. padahal nggak nyambung ya kisi-kisinya. Bridgingnya nggak nyambung gitu sih, Pak. Keresahan kali ini adalah membuang sampah di kali. Sebenarnya sih nggak cuma di kali sih ya. Jadi buang sampah sembarangan itu kan ya mungkin tanpa kita sadari itu bisa jadi berujungnya kan di kali, terus juga ya namanya di jalanan kan, yang namanya jalanan itu kan pasti kan sisi-sisinya itu kan adalah saluran pembuangan. Kayak gitu. Pas lagi hujan ke bawah. Betul, gitu. pas lagi hujan ke bawah. Ntar giliran sudah mampet, yang merasakan dampaknya siapa? Kita juga, ya kan? Yang disalahkan siapa? Pemerintah nanti. Padahal ya di sisi lain kadang untuk kesadaran akan membuang sampah itu agak sedikit kurang bisa dibilang Iya, ya. masih sangat kurang. Masih sangat kurang. Karena terkadang saya pribadi pernah melihat gitu kan, lagi naik motor ya kan, entah dia jajanan apa gitu, habis sapek gitu, enak sekali dengan gitu kan. santainya Dengan dan tanpa santainya, berdosa. ya. Terus juga mungkin tanpa disadari lagi nih, mungkin yang merokok ya itu kan puntung, itu kan sampah ya, Tetap sampah, Iya, walaupun kecil ya. betul, walaupun kecil itu tetap sampah. Dan ya sebenarnya kecil-kecil buang sembarangan, ujung-ujungnya itu akan jadi banyak, bikin mampet, banjir lah. Iya, sedikit demi sedikit lama-lama kan jadi bukit. Iya, sama berlakunya dengan sampah. Iya kan. Bukit sampah coy, ya kan? Nih sebenarnya ada nggak sih undang-undang yang mengatur atau enggak pasal-pasal yang mengandungnya itu? Coba Bang Cepi, ada contekannya. Ya, mana tadi? Ya, kebetan kita ya. Oke. Dalam pasal 31 huruf E dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempatnya yang telah ditentukan dan disediakan. Ya, itu garis bawah itu. Garis bawah ya. Apa konsekuensinya jika dilanggar? Pasal 50 ayat 3 menyatakan setiap orang yang melanggar hukum ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 huruf E diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Gelas aqua lo buang sembarangan, itu lo belinya berapa sih gelas aqua? Ya, itu merek air mineral aja. Iya, air mineral. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa lah, barangkali di endorse. Amin. Ya itu. Iya kan? Buang sampah kecil tapi dendanya 15 juta bos. Bos, lu beli dengan 500 rupiah. Iya. Dendanya 15 juta rupiah. Iya betul. Ya ampun. Heran ya gitu ya. Susahnya itu apa sih? Kalau ya mungkin kalau buat pengendara habis minum air mineral, terus juga makan cakwe batagor yang plastik gitu kan, dia selipin dulu lah. Di motor metik kan ada tuh ya. Taruh aja di situ dulu. Ya atau enggak badan itu kan pakaian ada kantongnya ya kan, kantongin dulu lah. Apa salahnya sih sampai nanti nemu oh itu tempat sampah kita buang ke situ. Iya. Semudah itu loh. Kalaupun di mobil, ya sediakan seenggaknya ada plastik, kerentong kresek begitu, sesuai dengan ini kresek ya. Iya. Itu keresahan tempat juga. Tempat sampah yang kecil-kecil bisa taruh mobil udah banyak dijual di mana-mana gitu kan. Iya, nggak susah harusnya gitu. Nggak ada tempat sampah yang geletakin aja dulu di mobil ente gitu kan. Jangan buang ke jalan bos. Aduh. Ntar bau di mobil. Ya salah situ. Daripada situ banjir. Ya mohon maaf ya kalau memang rumah situ bebas banjir sih ya nggak apa-apa gitu kan, bukan nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Ya nggak boleh juga sih. Nggak boleh ya. juga tetap. Cuma nanti giliran kebanjiran, oh ini pemerintah nih, Padahal ya dari kitanya juga sih. Nggak sadar sendiri. Iya nggak sadar sendiri gitu loh. Buang sampah itu kan sampai kalau kita lihat-lihat ya di tempat-tempat umum tuh sampai ada 3 gitu kan, ada yang organik, non organik, sama satu lagi apa elektronik ya kalau nggak salah ya. Belum ada elektronik. Belum ada mungkin kayak kaleng plastik sama yang mudah diurai itu berarti organik. ya
nggak tahu lah, pokoknya itulah pokoknya. Iya, udah tempat sampahnya sampai dipisah-pisahin. Kalau Yo, dipisah-pisahin aja juga kadang ya mohon maaf ya. Iya. Udah asal cemplung. Botol plastik organik ya kan, aduh. Padahal tuh kalau misalkan yang kayak gitu-gitu kita biasakan gitu kan, kita terapkan, ya kita contoh lah negara-negara luar gitu kan, tuh yang ibaratnya tuh udah rapi, tertata gitu kan, bersih. Jadi juga petugas sampahnya udah enak gitu kan. Kalau kita itu masih ya buang sampahnya masih sembarangan gitu. Gimana kita mau menuju ke arah situ gitu kan, yang mana dipisah-pisahin supaya lebih mudah untuk didaur ulang. Kalau lu pernah lihat nggak sih salah satu episode si Mr. Bean? Dia pernah makan permen tuh. Bener, terus dia nggak ada tempat sampah. Iya. Terus dia udah dikantongin. Itu hal kecil padahal. Bener loh. Kalau Anda generasi seperti kita mungkin dan nonton itu, harusnya kita aware dengan hal kecil itu. Harusnya kita aware dengan hal kecil itu. Itu ngantongin bungkus permen ya kalau nggak salah Iya. di episode itu ya. Ya makanya janganlah gitu buang-buang sampah sembarangan. Kesian lah. Banjir, terus juga belum lagi di ibu kota kayak Jakarta ini kan pemukimannya padat gitu kan. Penyakit juga. Aduh, jadi sarang penyakit gitu kan di situ kan. Ntar kalau udah sakit, kalau udah banjir, kalau udah apa baru deh gitu. Permasalahannya ke iya, jadi kita juga gitu loh. Kita juga yang akan merasakan dampaknya dari buang sampah sembarangan. Terus juga mungkin kalau misalkan kalian lihat atau baca berita ya di daerah mana tuh yang ada longsor bukit sampah itu loh yang sampai ke pemukiman warga tuh. Gue pernah lihat baca beritanya itu. Itu ngeri banget loh coy. Bayangin bukit yang ada sampahnya, bukan bukit sampah ya? Itu sampah udah ngebikin bukit coy. Jadi itu di bukit atau banyak sampah? Saking banyaknya itu jadi bukit itu sampah coy. Longsor, bayangkan. Rumah warga kena gitu kan. Ya enggak sih? Terus juga kalau kita sepengetahuan gue tuh kayak pengolahan limbah sampah di kita aja tuh udah mulai bingung gitu kan. Bantar Gebang misalnya. Udah nggak nampung gitu. Karena apa ya? Karena itu tadi sih gitu. Kayak kalau bisa dibantu lah. Dibantu pertama dipilah-pilah, terus juga janganlah buang sampah sembarangan ya. Minimal itu dulu deh. Jangan buang sampah sembarangan deh. Nih tangan ditahan-tahan buat kayak tahan-tahan ya coy. Iya, orang tua tuh ajarin anak-anaknya. Anak-anak kadang-kadang kadang-kadang dari orang tuanya sendiri, udah buang aja gitu. Gitu kan. Tolong Pak, Bu, itu hal kecil. Betul. Tolong diingatkan buat anak-anaknya itu. Jangan gitu, jangan dibiasakan kayak gitu. Karena ya jujur kalau misalkan gue jalan kaki atau gue berkendara pun masih banyak yang kayak gitu, asik aja. Minum es teh manis masih ada esnya, gitu kan. Dengan indahnya gitu kan. Saya melihat dari belakang gitu kan. Tuh yang aduh gimana ya mau disuruh pungut lagi, cuman dia lagi kondisinya di jalanan. Kan kecuali lagi berhenti kita masih bisa negur ya. Kalau lagi jalan aduh itu kadang tuh suka gimana ya, dilema juga sih untuk hal buang sampah sembarangan ini. Ayolah. Iya, marilah kita tanamkan rasa sadar supaya tidak membuang sampah sembarangan. Karena apa? Karena ya dampaknya kita juga yang merasakan. Kalau udah jadi sarang penyakit, kalau udah jadi banjir, gimana? Iya. Kota bersih, kita nyaman, kita enak. Kita yang enak. Iya. Kan? Mata adem ngeliatnya. Terus juga sarang penyakit jadi berkurang, banjir juga bisa jadi semakin berkurang, yang kayak gitu-gitu loh. Tolong. Hal kayak gini tuh betul-betul meresahkan. Oke lah ya, jadi buat penonton semua, buat kamu digalakkan lah. Ibaratnya tuh jadikanlah buang sampah pada tempatnya itu sebuah habit, kebiasaan yang baik, harus terus kita terapkan, harus terus kita tularkan ke lingkungan kita sekitar. Ya mulailah dari rumah dulu, dari lingkup terkecil, nanti lama-lama juga akan insya Allah semakin berkembang kayak gitu. Terima kasih banyak buat yang udah nonton, jangan lupa di like, komen, dan subscribe Jaring Aspirasi Warga Sipil. Terima kasih banyak.
Ciao. Ciao.